Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Morning, sir. Morning, sir. Sir. How are you all? Alhamdulillah, sir. I'm fine. Pretty good. I'm fine. Okay. Before we start the learning today, at first we pray together. Berdoa dimulai. Amin. Okay. Before we go to the material, I will check the attendance. Okay. First, Dinda Zahratudinia. Present, sir. Fatimah Zahra. Present, sir. Ulfa Sofiatul Hasanah. Present, sir. Misbahul Munir. Present. Oke, lengkap ya, semua hadir ya, teman-teman. Oke, baik. Let me share screen first. Oke, jadi pertemuan kali ini we will learn about short message, announcement, and notice. Jadi tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini, jadi yang saya harapkan itu siswa mampu membandingkan fungsi sosial, struktur teks, unsur kebahasaan, beberapa teks khusus dalam bentuk pesan singkat, dan pengumuman atau pemberitahuan. Yang kedua, siswa mampu menangkap makna secara kontekstual terkait dengan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan pesan singkat dan pengumuman atau pemberitahuan. Yang ketiga, siswa mampu menyusun teks khusus dalam bentuk pesan singkat dan pengumuman atau pemberitahuan. Jadi itu tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Oke, we will continue the material. The first is short message atau pesan singkat. Jadi short message atau pesan pendek ini adalah suatu bentuk teks pendek yang mempunyai tujuan untuk memberitahu seseorang tentang suatu hal yang dikarenakan orang tersebut tidak dapat bertemu secara langsung. Nah, pesan pendek ini biasanya ditulis dengan bentuk secarik kertas ataupun juga bisa dikirim melalui alat elektronik, yaitu yang sering kita sebut SMS. Nah, jenis-jenis short message itu ada 3. Yang pertama memo, ada SMS, dan greeting card. And next is announcement atau pengumuman. Announcement atau yang biasa lebih dikenal dengan istilah pengumuman adalah suatu pernyataan tertulis atau lisan di depan umum, menggunakan kata-kata formal maupun tidak formal yang berisi tentang peristiwa yang telah terjadi atau akan terjadi, sehingga masyarakat umum itu tahu apa, kapan, dan di mana suatu event akan dilakukan. Contohnya, lomba sekolah, info beasiswa, informasi reuni, pergantian nama perusahaan, dan lain sebagainya. Ya, jadi ini jenis-jenis announcement. Yang pertama ada public service announcement atau pelayanan umum atau penawaran jasa. Yang kedua ada high school graduation announcement atau biasanya pengumuman pengadaan wisuda. Yang ketiga ada job announcement atau lowongan kerja. Yang keempat ada promotion announcement.
biasanya mempromosikan produk-produk. Yang kelima ada marriage and wedding announcement, atau di hari bahagia di pernikahan. And then last is pemberitahuan atau notice. Jadi notice adalah salah satu jenis short functional text yang berisi sebuah informasi singkat dan sederhana yang berbentuk tulisan atau simbol untuk memberikan instruksi atau peringatan kepada publik. Nah, ini biasanya berbentuk rambu-rambu. Nah, sedangkan bentuk lain dari notice itu ada beberapa, di antaranya yaitu warning dan caution. Dari pengertian ketiga jenis ini ada yang ditanyakan, teman-teman? Halo? Belum, Pak. Jadi paham semua ya? Pengertiannya udah paham ya? Paham, Sir. Oke, selanjutnya ini ada beberapa contoh dari short message, announcement, dan notice. Yang pertama ini adalah short message. Silahkan teman-teman, monggo Miss Baul Munir dibaca contoh short message-nya. Okay, sir. Hey Ratna, who are you? We were assigned a STEAM project in biology class. It was final assignment before exam on next Monday. Hope you recover soon. Your teammates, Diandra. Oke, sebelum ke contoh berikutnya, kita identifikasi bersama ya. Dari contoh short message ini tentang apa? Maksudnya ingin memberikan pesan tentang apa? Teman-teman ada yang tahu? Pemberitahuan, Mbak. Pemberitahuan karena Menjadi satu tim dalam Oh. project. Oke. Nah, Satu dari project. Oke, bagus, good. Nah, ini sini yang ngirim siapa, teman-teman? Pengirim dan penerimanya siapa? Diandra Pengirim, pengirim. Diandra. Penerimanya Ratna, Pak. Yang penerima Ratna, yang pengirim. Diandra. Oke, good. And the next is example for announcement. Silahkan, Saudari Dinda Zahrotur Dinia, silahkan dibaca teks announcement-nya. Yes, sir. Announcement. The Students Association will hold a students gathering for students of grade 7 on August 15 at the hall. Please all students come. For more information, contact Rudy at the Students Association office. Students Association. Done, sir. Oke, mari kita identifikasi bersama ya. Di announcement ini mengumumkan tentang apa? Ada event apa? Kumpulan ya, Sir. Ya, gimana? Perkumpulan untuk siswa kelas 7. Oke, student gathering for students of grade 7. Kapan dan di mana? Tanggal 15 di aula. Tinggal 15 Agustus di aula. Oke, good. And the next example for notice. Silakan, Fatimah Tuzahro, dibaca. Yes, sir. Notice. Student must turn off cellular phones before entering school building. Dan, sir. Oke, dari notice ini, pemberitahuan ini kiranya kita ada larangan apa? Disuruh untuk mematikan handphone sebelum kelas atau sekolah dimulai gitu ya, sir? Oke, berarti ini biasanya kita temuin notice ini di mana? Di sekolah, sir. Oke, good.
Saya kira udah paham semua ya mengenai 3 teks ini, short message, announcement, and notice. Okay, the next is we will do an exercise. Please, the one of you read and answer the question. Oke, siapa yang mau pertama? Saya, Sir. Oke, silakan. Itu dibaca dulu, Sir. Yes, dibaca dulu baru dijawab ya. Yes, Sir. Oke, silakan. Feby, I really sorry I can't join you and Scar to visit the new bookstore as we have planned this morning. I sprained my ankle. I'd better have a rest at home. Received 2 p.m. from Vandra. Number 1. What is the message about? Ayo. Jadi Sir. di canceling an appointment. Yes, sir. Oke, karena apa? Oke, selanjutnya aja pertanyaan selanjutnya dilanjut dulu. Ayo, silakan Zahra, Fatimah Zahra. Yes, sir. What is Vandra doing that afternoon? Visiting the bookstore, yes, sir. Yes, sir. Nah, jadi kita mari identifikasi bersama ya. Jadi yang Yes, sir. pertanyaan nomor 1 itu kan pesan itu tuh tentang apa? Nah, kita bahas di pesannya. Feby, I really sorry, saya sangat minta maaf, saya tidak bisa ikut kamu dan Sekar untuk ke toko buku baru, sebagaimana yang kita rencanakan tadi pagi. Nah, itu karena dia itu menemani I sprained my ankle. I'd better have a rest at home. Jadi itu jadi yang pertama ya. What is message about itu berarti pesannya itu canceling an appointment. Jadi itu membatalkan perjanjian. Jadi kan Vandra itu udah janji sama Feby dan Sekar untuk berkunjung ke toko buku. Nah, dia itu meng-cancel acara itu karena he sprains my ankle, her ankle. Gitu. Jadi jawaban yang tepat itu yang di canceling appointment. Okay, good Zahra. And the next number 2, what is Vandra doing the afternoon? Jadi apa yang Vandra itu lakukan di siang itu? Jadi kenapa dia itu membatalkan janjinya? Nah, pas janjinya itu dia sedang apa? Karena apa gitu? Jadi jawaban yang tepat itu yang C, staying at home. I'd better have a rest at home. Jadi dia itu lebih baik beristirahat di rumah. Gitu. Gimana teman-teman? Ada yang mau ditanyakan terkait latihan yang short message? Tidak ada, Sir. Tidak, Udah Pak. paham semua ya? Oke, the Paham, next Sir. exercise. This is announcement. Please, Ulfa Sofiatul Hasanah, please read. Yes, sir. Announcement. The students of grade 7 are allowed to wear their elementary school uniforms while the new school uniforms are on the washing process. They should wear the new school uniforms, white and blue, on Monday, 1st June 2020. For those whose uniforms have not available yet on the date, should get the homeroom teacher's permission letter before Saturday, 6 June 2020. Thanks for your attention.
Futuhatur Robbaniyah, Headmaster. Oke, silakan dijawab pertanyaannya. Nomor 1, what is the purpose of the text? Itu D. To announce the readers about the permission letter rule. Next. Terus, from the next, we can conclude that Ayo, dari teks kita dapat menyimpulkan bahwa yang C. The announcement is delivered by a homeroom teacher. Oke, next. Terus yang nomor 3, the students of grade 7 are allowed to wear their elementary school uniform. The both word can be replaced with C. Permit. Oke, jadi artinya sama ya, allowed sama permit ya. Oke, good job, dear. And the next is an exercise for notice. Please, Miss Baul Munir, read and answer the question. Okay. The first one is, can you use this toilet? It's being repaired. It's being repaired. Thank you. What should we do after reading the notice? D. Use another toilet. Oke, next. Second one is, please beware of the strong tides. Where can we read such warning? At the beach, A. Oke, mari kita bahas bareng-bareng ya. Jadi, yang notice pertama ini itu kita dilarang menggunakan toilet karena sedang diperbaiki. Jadi, pertanyaannya kan apa yang harus kita lakukan setelah membaca pemberitahuan ini? Jadi tadi jawaban dari saudara Munir, use another toilet. Gunakan toilet lain. Oke, correct question, correct answer. And the next question is, the notice is please beware of the strong tide. Jadi tolong hati-hati karena pasang terlalu kuat. Jadi pasang laut itu terlalu kuat. Nah, pertanyaannya, di mana kita membaca peringatan seperti ini? Nah, jadi jawabannya saudara Bunir yang A, at the beach, di pantai. Oke, good. Oke, saya kira mengenai materi pada pertemuan kali ini, saya kira sudah paham ya mengenai short message, announcement, and notice. Gimana teman-teman, ada yang mau Paham, Pak. ditanyakan sejauh ini? Paham, Sir. Tidak, Pak. Oke, jadi jadi saya simpulkan sekali lagi ya. Jadi short message itu pesan singkat, secara bahasanya itu pesan singkat yang digunakan oleh seseorang ingin memberitahu jika tidak bertemu secara langsung. Ini bentuknya informal. Kalau yang announcement itu sama seperti short message, tapi ini bentuknya formal. Nah, untuk yang notice ini kayak berisi simbol untuk memberikan instruksi atau peringatan kepada publik, baik itu berupa warning atau caution. Gitu ya, teman-teman. Any question so far? Tidak, Pak. Oke. Nah, untuk penugasan pada pertemuan ini, nanti silakan teman-teman menulis, pilih salah satu dari short message, announcement, atau notice. Boleh salah satu atau ketiganya. Gitu ya, nanti disubmit
di WA group ya, teman-teman. Nanti pertemuan berikutnya akan kita bahas bareng-bareng. Gitu, teman-teman. Satu aja kan, Pak? Ya, boleh salah Baik, satu Pak. atau ketiganya. Ya, Pak. Oke. Jika tidak ada pertanyaan, sebelum kita tutup pembelajaran pada pertemuan kali ini, kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Amin. Saya kira untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sampai di sini. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan jangan lupa tugas pada pertemuan kali ini dikerjakan. Baik, teman-teman, saya kira cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, sir. You're Thank you, sir. welcome. You're welcome.